Prosa di puisi. Gosip Orang Gila oleh D. Ahmad Jako. Senja merona di sisi kota, rinai gerimis mengirama di lalu lalang. Nona manis nampak berteduh menunggu angkutan kota tiba. Nampak di setengah lamun, bayangkan sang bapak yang masih setengah baya, didiagnosa sakit jiwa. Di lamun makin tercenung, entah kenapa. Di tengah lamun, tiba-tiba saja pemuda setengah baya menghampiri, tawarkan payung. Nona, sudikah Nona pulang bersamaku? Kuhantar pulang dengan payung ini. Sang pemuda yang sudah lama memendam dan menanti waktunya tiba untuk ungkapkan cinta. Si Nona setengah terkejut, menatap setengah marah, dan menolak ajakan sang pemuda. Siapa kamu? Setengah gugup pemuda berbicara, tak tahan ungkapkan rasa. Nona, aku sudah lama tertarik dan gila padamu. Rasanya bila tak ungkapkan ini, aku akan gila. Si Nona tak menunggu lama berteriak, tolong, tolong, ada orang gila. Orang lalu lalang terperanjat, dengan cepat menangkap dan menggelandang si pemuda ke rumah sakit jiwa terdekat. Meronta-ronta tak berguna. Malang, sungguh malang pemuda ini menerima nasibnya, dimasukkan di ruang yang biasanya menuju diagnosa. Senja merana baginya, dirinai dan rintik-rintik gerimis di halaman dan ruang-ruang rumah sakit, setengah miris dan menggelitik. Dari kaca pintu setengah terbuka, ada dialog dan pertengkaran kecil. Sang dokter setengah lelah seharian bekerja, terkejut dan terkaget, tergetar mendengar pasien yang dirambutnya kusut dan gimbal, beraroma keringat, meronta dan berteriak dan tertawa kosong layaknya. Jangan suntik saya tidak gila. Yang gila itu dokter. Dokter, kata dokter itu. Dokter seperti koruptor itu yang memutus urat nadi kami, urat nadi ekonomi kami hingga aku begini. Mata tajam, setengah kusam. Lalu dokter setengah bimbang berucap, ya, Anda tidak gila, tapi Anda tidak waras. Saya waras, kata dokter. Saya belum menjadi koruptor. Oh, senja menapaki malam. Wajah-wajah lelah, kosong, dan kusut kusam
pasi selimuti rumah sakit itu. Di jalan dan trotoar lampu-lampu kota mulai menerangi lalu lalang jelang sepi. Di pohon-pohon hias di taman-taman kota nampak pintu-pintu mulai ditutup. Insan-insan berambut gimbal, pakaian compang-camping, tercangking bingkisan kecil, mengais-ngais kotak dan bak-bak sampah. Di bawah pohon nampak tercenung kosong, menatap tajam, bicara dengan angin atau pijar-pijar. Oh, makin lengkaplah wajah kotaku. Di tiang-tiang baleho-baleho nampak potret dan gambar petinggi-petinggi kampanyekan kesejahteraan dengan tulisan tuntaskan kemiskinan dan anak-anak terlantar. Sementara di ruang remang nampak asik menonton tayangan tentang pembangunan dan perdebatan-perdebatan, adu debat dan argumen dan kecerdasan tentang kebijaksanaan dan gagasan. Tak luput juga tentang standar dan stigma-stigma dan dogma-dogma tentang sehat mental dan spiritual. Lalu entah siapakah yang gila. Di ruang dan ranah-ranah di rumah pro dan kontra. Mengemuka gagasan-gagasan. Bila tak sejalan dengan gagasan baru, dianggap lucu dan tak masuk akal. Alhasil tabu. Dengan gebrakan dan gagasan-gagasan di lini tengah dan pinggiran. Stigma-stigma dan dogma merambah akal di lokal. Tak masuk akal, dianggap kurang sehat, dan stigma-stigma gila makin membias-bias, bahkan membius. Bila tak sejalan, dianggap gila. Dogma-dogma di ukuran dan standar layaknya, lalu matilah ruang-ruang kreativitas dan konstruktivitas. Di embrio-embrionya yang tergerus dan hangus. Lalu peradaban ini entah waras atau gila, bicara tentang gagasan dan saran-saran, serta stigma hanya bicara tanpa makna, tak ubahnya seperti insan-insan trotoar dan pinggiran di rambut gimbal dan kusam. Dogma-dogma kemapanan entah di ruang mana dapat dimakna. Korban-korban depresi, stres, tekanan beban dan ekonomi. Tak pernah lekang, menggelandang. Ada juga di ruang-ruang konsultasi, di ruang-ruang pengobatan. Setelah sembuh, diabaikan. Di ruang dan lampu-lampu kota, dipijar-pijar nampak bertengkar. Ditatap awan dan bulan, entah di mana makna cahaya. Lalu bagaimana dengan Thomas Alva Edison yang di masanya mengalami stigma gila dan kurang kerjaan? Lalu bagaimana Socrates yang dianggap gila di zamannya?
kini karya-karyanya membijaksana. Ada Abu Nawas yang di masanya di stigma kurang waras, yang kini mereka karyanya kita nikmati. Oh, gosip orang gila, dibincang-bincang pengemis dan gelandang, tertawa dan meringis. Anak kecil di rebahan asik dinikmati. Ada gosip-gosip yang cukup menarik. Gelandang tak lupa suguhkan segelas air mineral sisa pada yang berambut gimbal dan kusut, beraroma. Kota makin sunyi. Lampu-lampu kota masih menerangi jalan dan trotoar. Entah bagaimana nasib insan-insan di dogma, stigma, dan dianoksa. Entah kelam atau di cahaya.